Sering kita mendengar ungkapan, amalan ini hukumnya bid'ah. Sebenarnya apa itu bid'ah dan apa hukumnya? Mari lanjut ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Sedulur sedaya rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keberkahan, kerahmatan kepada kita semuanya, sehingga kita semuanya, sedulur sedaya, selalu diberikan kesehatan zahiran wa batinan, selalu diberikan rizki yang halal, barokah, manfaat dunia akhirat. Allahumma amin. Dan semoga channel ini benar-benar bisa memberikan manfaat kepada sedulur sedaya. Oleh karena itu jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, supaya channel ini bisa memberikan manfaat yang jauh lebih banyak bagi orang banyak. Allahumma amin. Sedulur sedaya rahimakumullah, mohon maaf, ini kira-kira posisi saya sudah center apa belum? Sudah di tengah pas atau belum? Ya, ini ya memang sebenarnya saya agak kesulitan juga bagaimana untuk memastikan saya benar-benar sudah frame di tengah frame. Nah, agak susah juga, tapi memang ya sah-sah saja. Nanti sedulur sedaya menilai saya apakah saya sudah center, sudah di tengah betul, atau mungkin sebagian sedulur ada yang menilai saya agak serong ke kanan, atau ada sebagian yang menilai saya agak serong ke kiri. Ya, itu sah-sah saja bagi sedulur sedaya untuk memberikan penilaian. Sama juga dengan channel ini yang hadir di hadapan para sedulur sedaya di antara channel-channel yang banyak yang mungkin pernah sedulur sedaya kunjungi. Nah, ini pas dan cocok sekali dengan apa yang akan kita bahas pada siang hari ini. Nah, pada saat ini kita akan melanjutkan pengajian kita, yaitu pengajian Kitab Arba'in Nawawi, hadis yang nomor 5. Mari kita bacakan terlebih dahulu isi hadis yang kelima dari Kitab Arba'in Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al haditsul khamisu, utawi hadis kang kaping 5. Ngan umil mukminin, saking ibune para wong mukmin, Ummi Abdillah, ya ibune kawulane Gusti Allah, Aisyah radhiyallahu anha, rupane Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Qala dawuh sapa Sayyidah Aisyah, qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sapa wonge ahdasa nganyar-nganyarake sapa man fi amrina ing dalem agama ingsun, hadza ya iki ma ing barang laisa kang ora ana apa ma minhu saking agama, fahuwa mongko utawi ma laisa iku raddun den tolak. Rawahu cerita ing hadis sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslimun lan Imam Muslim. Wa fi riwayatin lan ing dalam riwayat li Muslimin kaduwe Imam Muslim, man utawi sapa wonge ngamilah kang ngamal sapa man ngamalan ing ngamal laisa kang ora ana iku alaihi ing atase ngamal apa amruna perintah ingsun, bahwa mongko utawi ngamal iku raddun den tolak. Sedulur sedaya rahimakumullah, pada hadis yang ini diterangkan tentang amal-amal yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, atau amal-amal yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, ini sama dengan beberapa hadis dengan riwayat yang lain tentang bid'ah, ya, tentang bid'ah. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang hadis ini. Mudah-mudahan nanti penjabaran ini bisa memberikan pencerahan bagi kita, tambahan ilmu bagi kita semuanya. Nah, bila ada yang kurang nanti bisa dikoreksi. Ya. Sedulur sedaya rahimakumullah,
Kemudian yang namanya bid'ah itu apa? Ya, bid'ah itu secara bahasa bid'ah adalah badanga yadbangu bad'an bid'atan. Itu adalah asal kata dari bid'ah. Artinya apa? Bid'ah artinya adalah membikin sesuatu yang tidak ada contohnya, ya, membuat sesuatu yang tidak ada contohnya, seperti dalam ayat badi'us samawati wal ard, ya. Jadi Allah menciptakan bumi dan langit ini tidak ada contohnya. Nah, itu makna dari bid'ah dari bahasanya, maknanya artinya adalah membuat sesuatu yang baru yang tidak ada contohnya. Nah, di dalam hal ini jumhurul ulama memaknai bid'ah secara bahasa, seluruh ulama bersepakat bahwa yang namanya bid'ah itu bisa positif atau hasanah dan juga bisa sayyi'ah atau negatif bila dilihat dari bahasanya. Artinya apa? Artinya secara bahasa, secara luas, bid'ah itu bisa baik, bisa buruk. Secara bahasa, secara menyeluruh. Nah, jadi ketika ada sesuatu yang baru, dulu onta, ya, kemudian sekarang akomodasi transportasi sudah tidak pakai onta, gitu kan, pakai kendaraan, pakai mobil dan lain sebagainya. Yang demikian itu, kalau itu membawa kebaikan, maka hasanah, maka itu baik. Nah, ini tinjauannya dari mana? Ini tinjauannya dari segi bahasa, dari makna bahasa. Nah, sedangkan dari makna istilah, ya, penjabaran makna bid'ah di dalam syariah, ya, di dalam aturan agama, yang namanya bid'ah adalah sesuatu yang dibikin atau dibuat yang hubungannya dengan ibadah, gitu ya, yang hubungannya dengan ibadah yang dibuat tanpa ada contoh dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam hal ini, ya, di dalam pemaknaan bid'ah secara istilah, khusus di dalam masalah peribadahan, maka para alim, para ulama tidak bersepakat seperti di dalam penerimaan bid'ah dalam masalah makna bahasanya. Nah, secara istilah ini ada dua pendapat, ya, ada dua pendapat tentang tentang bid'ah ini. Yang pertama adalah beberapa ulama yang menyampaikan bahwa tidak ada yang namanya bid'ah dalam istilah, ya. Kita membahas tentang secara istilah, secara penjabaran makna dalam ibadah. Sebagian ulama tidak membenarkan adanya bid'ah dimaknai dengan dua, hasanah dan sayyi'ah, positif dan negatif. Nah, itu golongan yang pertama. Golongan yang pertama ini seperti dari muqaddimin Imam Malik. Jadi ulama-ulama sepuhnya dari madhab Imam Malik dan ulama-ulama sepuhnya dari madhab Imam Hambali itu juga tidak menerima adanya pemaknaan bid'ah bisa jadi dua, hasanah dan sayyi'ah. Termasuk juga ada Ibnu Taimiyah, ya, Asy-Syaukani, kemudian Abdullah bin Bas, ya, dan juga Shalih Al-Utsaimin, ya. Itu beberapa ulama yang tidak menerima adanya penjabaran bid'ah itu menjadi bid'ah baik dan bid'ah jelek. Nah, itu. Nah, kemudian ada sebagian ulama lagi yang memahami, ya, memaknai bid'ah di dalam hal ini itu bisa dijabarkan menjadi dua, yaitu bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang baik dan bid'ah yang jelek atau buruk. Nah, di dalam hal ini beberapa ulama yang berpendapat itu juga cukup banyak. Seperti ulama Syafi'iyah, hampir jumhurul ulama Syafi'iyah itu menerima konsep ini. Kemudian ulama Malikiyah yang mutaakhirin, ya, yang mutaakhirin,
kemudian ulama Hambali yang mutaakhirin juga, kemudian ulama Hanafiyah. Nah, itu rata-rata mereka menerima konsep yang seperti ini, yaitu bid'ah bisa dimaknai menjadi bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Nah, sedulur sedaya rahimakumullah. Nah, kenapa sebagian ulama yang kedua ini bisa menjabarkan bahwa bid'ah itu bisa berarti hasanah dan bisa berarti sayyi'ah? Karena menurut salah satu ulama Syafi'iyah, yaitu Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi, ya, atau penyusun kitab Arba'in Nawawi ini, beliau menyampaikan bahwa makna kullun di dalam hadis yang membahas tentang bid'ah, kullu bid'atin dolalah, gitu kan, hadisnya seperti itu. Nah, kullun di sini memang artinya secara bahasa, secara lughat adalah maknanya kullun itu semua. Tetapi kulun yang dimaksud di dalam sini menurut Imam Nawawi yaitu hada amum makhsus. Ini kulun bermakna umum tetapi tertentu. Umum tapi khusus. Jadi contohnya seperti apa ya? Contohnya seperti ini. Bila dalam satu kelas, ya, dalam satu kelas, seorang guru ditanya, bagaimana murid kamu di kelas? Bagaimana sikap murid-murid kamu di kelas? Ada guru yang menjawab, muridnya ngeyel-ngeyel. Muridnya ngeyel-ngeyel. Apakah 100% yang ada di kelas itu ngeyel semua? Tidak. Nah, itu yang dimaksud amun makhsus menurut Imam Nawawi, yaitu wal muradu ghalibul bid'ah. Jadi umumnya, tetapi tidak semua. Umumnya, tapi tidak semua. Itulah kenapa ulama Syafi'iyah bisa menerima konsep bid'ah menjadi dua, hasanah dan sayyi'ah. Sedulur sedaya rahimakumullah. Dalam hal ini, Imam Syafi'i paring dawuh. Apa dawuhnya? Bahwa menurut Imam Syafi'i, yang namanya bid'ah itu bisa menjadi dua, mahmudah dan madmumah. Mahmudah atau baik atau sunnah itu bid'ah yang seperti apa? Yang selaras dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Sedangkan yang kedua, yang madmumah atau yang jelek atau yang buruk adalah bid'ah yang berseberangan dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Hal ini dikuatkan oleh Imam Syafi'i dari sebuah statement dari sahabat Umar bin Khattab ketika beliau melakukan suatu ibadah yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Apa itu? Yaitu sahabat Umar bin Khattab, beliau melakukan sholat tarawih berjamaah di dalam masjid dengan hitungan rakaat tertentu, yang itu tidak dilakukan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu sampai hari ini apa yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab tetap kita lakukan oleh seluruh umat muslim sedunia. Nah, saat itu apa yang disampaikan oleh sahabat Umar? Nikmatul bid'ah hada. Nikmatnya bid'ah atau bid'ah yang nikmat, ya ini apa? Sholat tarawih berjamaah di dalam masjid. Nah, sedulur sedaya rahimakumullah, artinya apa? Dari situ kalau kita lihat seperti tadi, kalau kita tahu bahwa yang namanya Islam, hukum Islam, dalam syariat Islam itu ada apa saja? Ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada haram, ada mubah. Nah, memang bid'ah sendiri dia tidak memiliki hukum. Oleh karena itu, bid'ah bukanlah suatu hukum. Jadi tidak ada suatu amal yang hukumnya bid'ah, itu enggak ada. Tetapi apa? Bid'ah mempunyai konsekuensi hukum. Nah, bid'ah mempunyai konsekuensi hukum. Oleh karena itulah perlu kita semua pahami, pelajari bersama-sama
bahwa bid'ah bukanlah suatu hukum, tetapi bid'ah memiliki konsekuensi hukum. Bisa wajib, bisa sunnah, bisa makruh, bisa haram, bisa mubah. Itu menurut sebagian ulama-ulama Syafi'iyah. Sedulur sedaya rahimakumullah, dari pemaparan di atas tadi, maka apa yang harus kita lakukan? Sikap apa yang bisa kita tentukan dalam hal masalah bid'ah ini? Yang pertama, kita harus meyakini bahwa perbedaan ini adalah ijtihad dari para ulama. Dan ijtihad di dalam Islam adalah sesuatu yang dibenarkan. Oleh karena itu, kita berharap bahwa ikhtilaf ini, ikhtilaful ummah ini, ikhtilaful ulama ini bisa menjadikan rahmah bagi kita semuanya. Semoga perbedaan ini bisa menjadikan kebaikan bagi seluruh umat muslim. Jangan sampai menjadi jalan perpecah belahan kita semuanya. Kemudian yang kedua, apapun pilihan sedulur sedoyo, apakah itu yang menyatakan bid'ah ya bid'ah, atau mengikuti yang bid'ah itu bisa hasanah, bisa sayyi'ah, monggo, itu menjadi hak sedulur sedoyo. Yang penting apa? Hargai, hormati pendapat sedulur kita yang lain sesama umat muslim. Pesan saya, jangan sekali-kali sedulur sedoyo kita semuanya menjadi khawarij. Siapa khawarij? Khawarij adalah orang-orang yang merasa paling Islam, orang-orang yang merasa paling benar, bahkan mengatakan selain diri mereka dan golongan mereka semuanya bukan Islam. Itulah khawarij. Kemudian yang ketiga, yang penting bagi kita, ketika sedulur sedoyo menentukan sikap untuk memilih mengikuti jalan ulama yang mana, pastikan pilihan sedulur sedoyo dilandasi dengan ilmu dan pengetahuan tentang bid'ah tersebut. Supaya apa? Supaya nanti ketika kita sudah memilihnya, maka kita meyakini dengan baik dan kita bisa menghargai pilihan lain dari saudara-saudara muslim kita. Demikian dari saya, semoga memberikan manfaat bagi kita semuanya. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.